Baik, selamat malam saudara-saudara. Malam hari ini tentunya saya sangat bersyukur kepada Tuhan boleh bersama-sama di jemaat klasik yang ada di eh, Konferensi Kawasan Timur ya, Jemaat Tanjung Anu. Eh, Sebetulnya dari beberapa waktu yang lalu seperti yang dikatakan oleh pendeta Dale bahwa saya berencana untuk mengadakan acara di sini mengingat saya tertarik dengan jemaat ini karena saya eh, memperhatikan bahwa gereja ini senang belajar Alkitab, khususnya bagi orang-orang tua dan beberapa anak muda. Sehingga saya pikir alangkah baiknya kalau saya membagikan sesuatu di gereja ini mengenai firman Tuhan. Nah, beberapa hari ke depan saya ingin membagikan topik-topik yang di beberapa tempat sering ini menjadi kontroversi atau di beberapa kelompok. Bahkan ini menjadi ajaran baru bagi mereka dan ada banyak orang juga ikut. Jangan saudara pikir bahwa mereka tidak dipercaya atau tidak perkabaran ini yang mereka sampaikan itu tidak di tidak diminati. Perkabaran yang mereka sampaikan itu diminati saudara-saudara. Jadi saya mulai dengan perkabaran mengenai Trinitas karena beberapa tahun, kira-kira 5 tahun terakhir ini ada beberapa kelompok orang yang menyampaikan gagasan bahwa konsep Trinitas Gereja Advent itu konsep kafir. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita ini sudah menyimpang dari Alkitab. Wah, ini menarik ya. Ada yang ekstrim mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu hanya Allah Bapa dan Allah Anak. Tidak ada Allah Roh. Dia bukanlah oknum. Ada yang seperti itu. Ada bahkan yang mengatakan bahwa sebenarnya kita ini hanya punya satu Allah. Entah kita sebut Bapa atau apa, tapi tidak ada Yesus Kristus. Bahkan Roh Kudus itu tidak ada. Roh Kudus itu adalah bentuk lain dari Bapa yang bekerja. Nah, ini menarik ya saudara-saudara. C, 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 12, C, C, 12.
sementara kita. Jadi, barangkali saya memulai dengan ada beberapa ayat yang sudah saya perhatikan. Oke, kita. Oke, terus ya. Jadi menjelang kedatangan Tuhan, saudara-saudara, akan ada banyak sekali hal doktrin yang akan digoyang. Dan salah satu doktrin yang akan digoyang adalah masalah Trinitas ini. Mengapa? Karena ini membicarakan tentang eksistensi Tuhan. Bagaimana dia yang bisa dikenal oleh manusia. Nah, saya ingin kita mulai dulu dengan beberapa ayat. Lanjut. 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 2 ayat 1, ayat 3 dan ayat 17. Oke. Jadi ada beberapa kata di sini yang saudara perlu perhatikan. Ada disebut di sana nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Kemudian mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi dengan kata lain, Yesus itu akan diserang. Kemudian mereka mencari untung dari cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu adalah rekaan. Nanti kita akan lihat. Dan kemudian Petrus mengistilahkan itu dengan istilah mata air yang kering seperti kabut. Jadi mata air yang kering adalah sesuatu yang kita harap memuaskan dahaga, nah taunya kering, tidak membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Oke, terus saya agak cepat karena ayat-ayat ini banyak, cuman saya ingin saudara tahu bahwa jauh sebelum ada doktrin-doktrin ini muncul, Tuhan sudah mengingatkan melalui rasul-rasulnya. Di dalam Ibrani 13 ayat 19, apa yang diajarkan mereka diistilahkan dengan istilah pelbagai makanan yang tidak memberikan faedah. Jadi seakan-akan itu makanan rohani tapi tidak ada faedah. Bahkan kalau di dalam bahasa Inggris ada terjemahan yang lain, diistilahkan dengan kata strange doctrine. Strange doctrine artinya kelihatan doktrin tapi aneh. Nah, sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara di mana keanehannya. Lalu Paulus juga mengamarkan bahwa mereka berusaha atau orang-orang ini, kelompok ini berusaha untuk menarik orang supaya keluar dari gereja. Dan ini sekarang terjadi. Jangan percaya gereja Advent. Gereja Advent ini tidak benar. Sempalan, macam-macam lah. Kemudian Paulus menasihatkan bahwa kita bukan anak-anak lagi yang gampang sekali lalu kemudian akhirnya kita tinggalkan gereja ini. Bukan. Oke. Nyonya White, dasar-dasar dulu. Karena kita sepanjang minggu ini kita akan mempelajari banyak doktrin atau banyak apa yang ada di dalam ajaran gereja. Kemudian saudara perlu lihat, oh ya ini benar atau tidak. Nah, Nyonya White katakan bahwa kepada saya diberikan petunjuk bahwa bukanlah doktrin-doktrin baru dan menggiurkan atau praduga manusia yang dibutuhkan orang. Jadi hari ini ada banyak ajaran baru. Tapi Nyonya White katakan ada baru. Yang ada adalah apa yang sudah kita mengerti di dalam Alkitab. Jadi Nyonya White juga katakan ini bukan agama yang sensasional. Nah sekarang ini saudara-saudara ada kelompok-kelompok gereja kita yang bahkan memisahkan diri. Dan membuat sensasi dengan menyerang gereja kita. Wah, Nyonya White katakan bukan begitu. Bukan doktrin atau teori yang bersifat spekulasi. Terus kemudian Nyonya White katakan manusia boleh mengira bahwa mereka telah menemukan jalan baru. Nah ini ada kelompok-kelompok yang katakan, oh saya punya ajaran baru. Ini memang benar-benar mereka istilahkan present truth. Tidak ada yang kebenaran baru. Semuanya kebenaran yang sudah ada di dalam Alkitab. Ini penipuan sebenarnya. Ini amaran-amaran karena kita tidak punya waktu ya. Jadi Nyonya White juga katakan, setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran harus bangun lalu menempatkan dirinya sendiri, tubuh, jiwa di bawah disiplin Allah. Jadi bukan rekaan manusia, tapi itu berasal dari Allah. Ini cukup panjang tapi Oke. Nah, jadi nasihat sebelum kita masuk kepada pelajaran ini lebih detail, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang baru. Nah, kenapa ada begitu? Karena ada penafsiran. Saudara-saudara yang belajar teologi, ada istilah namanya ilmu tafsir Alkitab.
Saya mau kasih contoh kepada saudara-saudara, betapa kalau salah menafsirkan bisa bahaya. Nah, sebelum saya lanjut, Kristen di seluruh dunia itu populasinya ada 33%. Jadi di antara agama-agama besar dunia, saudara lihat di sana ya, ada Buddha, Hindu, Muslim, non-religius. Yang paling besar Kristen, 33, sekian. Nah, dari 33 ini, Kristen ini, saudara tahu, ini angka tahun 2021. Saya sebenarnya sudah ada update-nya. 2021 itu disebut ada 45.000 denominasi. Tapi 2024, kebetulan di laptop saya yang terbaru adalah 2024. Sudah 47.000. Bayangkan ya, dari 3 tahun 2.000 denominasi baru bertambah. Denominasi ini termasuk gereja Advent di sana. Jadi gereja Advent, Saksi Jehovah, apalagi Bala Keselamatan, Pantekosta ada ribuan, baru apalagi jenis-jenis Protestan. Pokoknya denominasi di seluruh dunia jumlahnya 47.000. Kenapa sampai banyak begitu? Jawabannya adalah karena semua membuat interpretasi berdasarkan ayat. Oh, ini interpretasi begini. Saya kasih contoh, ada satu buku, buku ini ada di tangan saya. God and the Gay Christian. Ini tulisan yang mendukung kaum homoseksual. Kebetulan yang memberikan komentar di sana adalah seorang profesor teologi yang terkenal, namanya Tony Campolo. Tony Campolo dia taruh di buku itu, dia memberikan komentar, sehingga buku ini seakan-akan buku yang tidak bertolak belakang dengan Alkitab. Nah, saya mau kasih contoh bagaimana mereka menginterpretasi, dan itu betul-betul kalau salah interpretasi bahaya. Dalam bukunya, ini Matthew Vines yang menulis buku ini, dia bilang begini. Di Kejadian pasal 2, ya, Kejadian pasal 2, itu ayat 18, itu hanya dibilang begini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bagi kaum gay, mereka bilang yang sepadan dan penolong kan tidak perlu untuk berbeda jenis. Yang penting penolong. Saudara boleh, ini interpretasi loh. Penolong kan. Jadi nak ditekankan di sana gender. Yang ditekankan adalah bagaimana fungsi orang itu sebagai penolong. Itu sama seperti katanya kuda menolong kita untuk jalan. Kan kuda penolong. Dan biasanya kalau kita penyayang binatang, kita tidak ada masalah dengan itu. Begitu juga dengan hubungan manusia. Penolong. Kemarin kami mengikuti seminar Bible Conference di Jogja. Ada pendapat orang begini. Yang penting pernikahan itu dilakukan adalah karena dasar kasih. Ya kan? Gender itu tidak masalah. Biarpun mereka berbeda gender, tapi mereka tidak mengasihi. Bagaimana? Kami justru saling mengasihi. Tapi cara mengasihinya ini bagaimana ini saudara-saudara kan? Nah, kemudian jadi ada komentar dari pemimpin gereja Yohanes Paulus II. Dia bilang begini, dia kutip lagi di situ. Dia pakai kata penolong itu adalah suitable helper. Penolong yang cocok. Ya, kalau kita sama-sama sudah cocok perasaan, apa yang kita permasalahkan? Not because they are different, but because they were alike. Bukan karena mereka berbeda, tapi mereka sama. Lihat ini konsep ini. Lalu kemudian ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dan Kejadian 2 ayat 20 ini saya kutip langsung dari buku itu. Itu berarti bahwa a help similar to himself. Seorang penolong yang sama dengan dirinya. Sama di sini bukan berarti bahwa bagi mereka sama di sini adalah sama jenis. Wah, celaka ini interpretasi begini ya. Jadi penekanan di sini sekali lagi bukan perbedaan gender. Kemudian Matius 19 ayat 12. Di situ disebutkan tidak kawin kan? Ada, coba saudara buka. Matius 19 ayat 12. Ini saya mau kasih tunjuk kepada saudara-saudara. Sebuah interpretasi kalau keliru bahaya sekali.
Tapi mereka gunakan ini. Mereka ambil ayat ini. Matius 19 ayat 12. Ada yang dapat? Ya, ayat ini katakan begini. Ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi dia bilang, sorga aja enggak paksa-paksa. Jadi jangan larang perkawinan sejenis. Katanya di sini. Kemudian Matius 22 ayat 22 dan 33. Di situ jelas-jelas lagi dibilang bahwa di sorga tidak ada pernikahan. Tidak ada kawin-mawin. Nah, jangan stop di sini saudara-saudara. Karena kalau sampai saudara stop, saudara akan bilang, Pendeta Raymond malam ini memberikan pelajaran yang menyesatkan. Ya kan? Saya hanya memberikan contoh interpretasi yang keliru. Jangan dulu dipotong ya. Kejadian 19. Mereka ambil lagi. Ini ada di buku itu. Cerita tentang kebinasaan kota Sodom dan Gomora. Itu juga tidak bicara tentang masalah pernikahan. Tapi disebutkan orang itu, orang-orang di sana jahat. Tapi tidak disebutkan di sana karena mereka kawin homoseks di sana. Tidak. Nah saudara, apa saudara terganggu iman saudara karena saya sudah memberikan pendahuluan seperti ini? Ya, ini dari buku ini. Ini interpretasi ya. Lalu kemudian mereka tambah-tambah bandingkan dengan ayat-ayat ini. Saya mau katakan, mereka sangat bertolak belakang. Kenapa? Karena ayat-ayat ini yang tadi mereka sampaikan, ini berlawanan dengan ayat Alkitab lain. Contoh, Imamat 18 ayat 22, jelas-jelas disebutkan di sini. Jangan engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu satu kekejian. Jelas bukan? Alkitab bilang. Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Jadi keduanya melakukan satu kekejian. Pasti mereka dihukum mati. Jelas. Di zaman Musa. Roma 1 ayat 26-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini Tuhan marah, memberikan amarah. Lalu kemudian 1 Korintus 6 ayat 9. Disebutkan orang banci. Ya, berzina tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi jelas. Tapi ayat-ayat ini mereka tidak ambil. Yang tadi yang mereka ambil. Nah saya hanya memberikan contoh. Bahwa begitulah cara orang menginterpretasi satu ayat kalau mereka punya maksud tertentu. Jadi hati-hati di sini ya. Nah sekarang kita masuk ke doktrin kalahan. Doktrin kalahan. Oke? Sulit bagi orang menerima kenyataan bahwa mengenai kalahan itu ada rumus. 3 adalah 1 dan 1 adalah 3. Bagaimana ini? 3 adalah 1. Oh, sorry. Oke, 3 adalah 1 dan 1 adalah 3. Atau 3 sama dengan 1 dan 1 sama dengan 3. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Oke. Baik. Kita ambil dari saudara-saudara kita. Dan ini yang sangat mempengaruhi beberapa kelompok Kristen. Ada satu surat dari kitab itu mengatakan begini. Orang-orang kafirlah yang berkata Allah adalah 1 dari 3. Sedang tidak ada Allah. Allah itu hanya 1. Dan jika mereka tidak berhenti mengatakan hal itu, orang-orang kafir itu akan dihukum dengan berat. Ini ada ayatnya. Itu sebabnya sebelum saya lanjut, memang agak kesulitan kita berbicara kepada saudara-saudara kita jika kita memulai dari sini. Karena konsep kita berbeda di sini. Mereka mempunyai konsep la ilaha illallah, tidak ada Allah lain. Jadi mereka memandang kita sebagai polytheism, penganut beberapa Allah. Kan kita menyebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Polytheisme kita. Sementara mereka tidak ada seperti itu. Nah, di sini kita perlu berhati-hati. Dan kebanyakan yang masuk ke gereja Advent memberikan pengajaran ini adalah dari latar belakang ini. Ini harus kita berhati-hati. Mereka datang ke Papua, mereka mempengaruhi gereja kita, dan akhirnya beberapa anggota gereja kita ikut. Bahkan ada anak dosen teologi dari UNAI,
Papanya dulu bertahun-tahun ajar sampai anak-anak jadi pendeta. Tapi dia akhirnya tidak mempercayai lagi bahwa ada 3. Trinitas. Ini menarik. Oke, kita tidak bicara detail itu. Nah sekarang, jadi di kalangan gereja Kristen pun, banyak yang menentang kalahan atau Trinitas ini. Mereka tidak mengakuinya, karena mereka menganggap gereja Kristen ini telah menyimpang dari ajaran doktrin yang sebenarnya. Nah sekarang pertanyaan, apakah konsep Trinitas itu Alkitab? Saya tunjukkan ada beberapa, ada beberapa. Kenapa dia nggak bisa? Oke. Ya. Ini disebutkan di sana. Doktrin Trinitas tidak masuk akal dan tidak alkitabiah. Tidak pernah ada doktrin yang menyesatkan dibandingkan doktrin Trinitas. Doktrin ini mungkin berasal dari pikiran dan pikiran berasal dari setan. Dan seterusnya dan seterusnya. Sudah tahu ini tulisan dari mana? Ini tulisan dari kelompok Saksi Jehovah. Dan ini kadang-kadang traktat ini mereka bagi. Saudara akan temukan ini. Ya, ini dari, dia bilang begini di bawah. Kelihatan memang seperti Alkitab. Penting dicatat bahwa kata Trinitas tidak pernah muncul dalam Alkitab. Benar enggak? Memang benar. Enggak ada. Jadi waktu orang baca ini sepintas lagi, iya ya, ternyata kita selama ini sudah keliru. Ya kan? Jangan dulu berhenti sampai di sini. Kalau kita berhenti, kita akan salah interpretasi. Jadi mereka bilang ini sudah campur baur dengan kebohongan, dengan mitos-mitos. Apakah benar demikian? Terus, ini ada seorang pendeta dari gereja Reform. Ini terkenal sekali, pendeta Stephen Tong. Terkenal sekali ya. Dia tulis satu buku dan memang cara Stephen Tong tulis buku itu sama seperti berkhotbah. Dia bukan seorang teologian atau bukan seorang akademisian. Jadi cara dia menulis agak seperti khotbah ya. Dia bilang begini, memang doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin yang paling sulit dimengerti, paling sulit dijelaskan, paling sulit diterima, paling sulit dipercaya, paling sulit diungkapkan dengan kata-kata atau istilah manusia. Doktrin ini bagaikan doktrin yang tidak dapat harmonis dengan rasio manusia. Walaupun doktrin ini sulit, tetapi tidak berarti kita tidak perlu mengerti. Tidak berarti kita tidak perlu menjelaskan. Dan seterusnya dan seterusnya. Dia katakan bahwa kita harus belajar akan doktrin ini. Nah, sekarang kita belajar doktrin ini. Oke. Satu kali di acara General Conference, ini sementara acara pertemuan General Conference sedunia. Orang akan kumpul waktu itu di Utrecht, Belanda. Lalu tiba-tiba dibagikanlah traktat-traktat. Sama seperti kalau saudara-saudara hadir di sini, kadang-kadang saudara-saudara kita dari Davidian bagi-bagi kan. Nah itu dibagi. Dan sudah tahu ada seorang yang ini tahun 95 ya. Fred Alabek, dia bagi traktat dengan judul No New Leaders, No New Gods. Tidak ada pemimpin-pemimpin yang baru dan tidak ada Allah yang baru. Dan dia jelaskan di sana, itu doktrin Trinitas itu betul-betul menyimpang dari gereja Advent. Dan beberapa dari orang Indonesia percaya itu. Oke, sekarang kita masuk. Nah, saya mau katakan bahwa awalnya gereja Advent memang tokoh-tokoh gereja Advent seperti tidak percaya dengan doktrin Trinitas. Saya tunjukkan. Ini seorang teolog gereja Advent. Dia adalah kepala Bible Research Institute atau kepala penelitian Alkitab dari pusat gereja Advent. Dan dia sampaikan ini begini. Jadi dia hanya mengulangi apa yang terjadi di masa lalu. Dia bilang begini. Beberapa orang Advent menemukan bahwa praktek dari para pionir atau pendahulu kita yang anti Trinitas dan telah menyimpulkan bahwa gereja hari ini harus menolak doktrin Trinitas. Jadi karena dulu para pelopor kita anti Trinitas, sekarang ada sebagian orang. Ini pendahuluan dari Rodriguez
Rodriguez tidak menyetujui ini, tapi dia katakan dulu memang seperti itu. Dan sekarang orang seperti karena tidak tahu sejarah, mereka coba katakan, oh jangan terima doktrin ini tidak benar. Kemudian ada lagi orang yang namanya Gerald Vandal, ini adalah salah satu dosen saya, orang Jerman. Dia kalau mengajar saudara-saudara, kalau saudara tidak fokus, saudara tidak akan mengerti. Karena monoton hanya baca-baca, kemudian tapi syarat sekali ilmu ya. Saya ambil kelas di dia dulu. Jadi dia bilang begini, dia kutip ya, ini sebagai pendahuluan. Kata Trinitas tidak pernah muncul dalam tulisan Ellen G. White. Nah, menarik bukan? Jadi Alkitab tidak ada Trinitas, tulisan Nyonya White juga tidak ada Trinitas. Yang ada Nyonya White menggunakan istilah Godhead atau kealahan. Nah, kalau begitu saudara sudah mulai goyang ini. Belum selesai kita ya, jangan dulu kita. Oke. Ada lagi scholar gereja Advent yang lain namanya Merlin Barth. Dia bilang begini, beberapa orang Advent berpikir bahwa doktrin Trinitas datang dari teologi gereja Katolik. Dan karena itu, maka itu palsu. Apakah benar doktrin ini dari gereja Katolik? Nah, semakin seru ya. Oke, sekarang kita datang kepada pionir-pionir dulu. Orang yang pertama yang saya mau sebutkan adalah Joseph Bates. Saudara tahu, doktrin hari Sabat pertama kali disebarkan bukan oleh Nyonya Ellen G. White. Tapi Nyonya Ellen G. White dengar dari Joseph Bates. Jadi Joseph Bates ini adalah tokoh penting di gereja kita. Joseph Bates ini juga yang mempelopori kehidupan yang sehat. Padahal dia dulu adalah pelaut. Tahulah kalau jadi pelaut bagaimana. Tapi waktu dia terima kebenaran, dia pertama pelajari tentang Sabat, dia terima dan dia ajarkan kepada Nyonya White, James White. Dia percaya tentang tidak makan daging, dia akhirnya hidup vegetarian. Dan kemudian Nyonya White menyusul. Nah, Joseph Bates katakan, respecting the Trinity, jadi menghormati tentang Trinitas, saya menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah ketidakmungkinan ya. Untuk saya percaya bahwa Yesus Kristus, anak dari Bapa, adalah juga sebagai Allah Maha Tinggi. Nah, ini aneh juga ini doktrinnya. Kemudian James White, dia katakan, di sini kita dapat menjelaskan bahwa Trinitas tidak which does away, menyingkirkan kepribadian Allah dan putranya Yesus Kristus. Dengan kata lain, James White juga tidak percaya Trinitas. Jadi James White, Joseph Bates tidak terlalu yakin dengan Trinitas. Di awal, oke? Saya garis bawahi di awal. Ya, oke. Nah, ini lagi tokoh gereja yang lain. Ada banyak hal ya yang mendesak, tetapi menyangkut pemahaman tentang tentang Trinitas itu katanya bertolak belakang dengan pengertian umum, dan itu bertolak belakang dengan Alkitab, dan itu asalnya dari kekafiran dan sesuatu dongeng. Ini kata John Lowbor, ini salah seorang tokoh gereja Advent. Dan kemudian demikian juga dengan orang yang berikut, Cottrell, juga tidak percaya tentang Trinitas. Jadi kalau kita sampai di sini, dan ini banyak digunakan oleh kelompok-kelompok yang menyerang gereja. Lihat, ini tokoh-tokoh pionir gereja Advent aja anti Trinitas. Kok kamu terima Trinitas? Tapi saya katakan jangan dulu simpulkan sampai di sini. Oke, kita berusaha supaya jam 7:30 paling lambat kita sudah selesai. Nah, ini tokoh-tokoh yang lain banyak sebenarnya. Jadi dengan berbagai kutipan di atas, maka seakan-akan kita bisa simpulkan bahwa doktrin Trinitas yang dipercayai oleh gereja Advent, satu, tidak alkitabiah. Karena istilah Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Dua, pemahaman gereja Advent saat ini tentang Trinitas telah menyimpang dari ajaran mula-mula. Dari tokoh-tokoh tadi. Tiga, pemahaman selama ini gereja Advent bahwa Roh Kudus adalah Allah adalah keliru. Ini kesimpulan sementara
Kalau kita berhenti sampai di sini. Ya, tapi jangan kita berhenti sampai di sini. Oke, sekarang saya lanjut. Ada dua hal yang perlu kita pikirkan di sini sebelum saya lanjut. Yang pertama, kealahan itu bukanlah sebuah objek yang dapat dianalisa oleh pikiran dan logika manusia. Jadi contoh, kenapa ini tidak sama dengan objek yang dianalisa? Perhatikan ini. Ini apa di tangan saya? Phone. Saya taruh di bawah sini. Oke? Saya taruh di bawah sini, saudara boleh lihat ya, di bawah sini. Kalau dia di bawah sini, saya boleh lihat seperti ini, ya kan? Saya boleh lihat seperti ini. Saya boleh buka-buka seperti ini. Terserah saya. Dan saya bisa mengambil kesimpulan, oh ya, handphone ini warnanya ini, ternyata ini begini. Karena dia di bawah sini. Mudah kita analisa, bukan? Tapi ketika LCD proyektor itu di atas sana, bagaimana kita mau terangkan itu yang ada di sana? Yang ada hanyalah saudara boleh lihat, warnanya putih. Itu merek Epson kelihatan di sana. Ini sinarnya ke sini. Tapi detail dari apa yang ada di sana, saudara dan saya tidak bisa tahu, bukan? Kenapa? Karena objek itu ada di atas sana. Jauh dari jangkauan kita. Bukan ada di bawah sini. Jadi ingat baik-baik, ketika kita belajar Allah, yang pertama-tama kita harus mengerti adalah, dia bukan objek di bawah kita. Tapi dia objek di bawah atas sana. Sehingga kita yang terbatas ini tidak sanggup untuk melihat itu. Sama seperti lampu sana. Bisa saudara ambil sekarang lampu itu? Tidak bisa. Kenapa? Saudara ada tangga. Allah itu lebih dari lampu itu. Oke? Itu yang pertama kita harus paham. Yang kedua, bahwa Allah itu ada di atas jangkauan dan pikiran logika manusia. Jadi sama seperti kalau saudara lihat saya dari sini, ya, saudara lihat saya di sini, saudara bisa lihat, oh ya ini matanya Pendeta Raymond, ini rambut saya, bisa kelihatan kan? Tapi coba saudara lihat saya dari ujung jembatan Suramadu sana. Apa yang saudara bisa lihat tentang saya? Apa itu? Tidak kelihatan. Ya kan? Kenapa? Jauh dari jangkauan pandangan kita. Tapi kalau dari sini, saudara bisa sekarang. Saya atau saudara dan saya dengan Tuhan berapa jauh? Ya kan? Ini dulu yang harus kita paham. Logika ini dulu awal yang harus kita mengerti. Jadi dia bukan objek yang gampang-gampang. Oh ya ini handphone ini, oh ya ini. Dia bukan seperti itu. Dia ada jauh sekali dan kita tidak bisa analisa di sana. Tapi kita berusaha dengan apa yang kita bisa mengerti. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti Allah kita, sulit juga. Hosea pasal 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi walaupun bagaimana, dalam keterbatasan kita coba mengerti. Siapa Allah yang kita sembah? Kan tidak kenal, tidak sayang. Kan begitu. Saudara kenal, maka saudara sayang. Saudara hormati. Oke, sekarang. Jadi ini dari 27 doktrin kita. Dia bilang begini, ini 28 doktrin kita. Dia bilang begini, tidak seperti pengetahuan lainnya, pengetahuan mengenai Allah sama kadarnya antara hati dan pikiran. Pengetahuan yang demikian menyangkut keseluruhan, tidak hanya intelek, artinya menggunakan logika kita, tetapi itu juga ada keterbukaan terhadap Roh Kudus dan kemauan melakukan kehendak Allah. Orang-orang yang tidak beriman tidak dapat memahami Tuhan. Ada kata di sana iman. Apa definisi iman? Ibrani pasal 11 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang dan bukti dari segala sesuatu dari yang kita tidak lihat. Bayangkan ya, bukti tapi kita tidak lihat. Tapi kita percaya Allah ada. Jadi memang belajar tentang Allah itu harus diterima dengan iman lebih dulu. Oke. Cara mempelajari pengetahuan mengenai Allah dari Alkitab berbeda dengan segala macam metode pengetahuan. Jadi kalau kita menganalisa fisika, biologi, itu ada metodenya. Tapi menganalisa Allah tidak ada metode yang khusus ya. Kenapa? Karena dia adalah di atas. Kita tidak boleh, tadi saya katakan tidak boleh memperlakukannya sebagai objek analisa. Ya, kita harus tunduk kepada otoritas pernyataan dirinya, yakni Alkitab. Jadi
Saya mulai malam ini akan memberikan penjelasan secara Alkitabiah. Apa yang Alkitab katakan. Oke, waktu kita berkejaran, sekarang kita mulai dulu dari Trinitas dalam sejarah. Jadi pada awalnya, kekristenan itu monoteisme. Karena ada ayatnya. Ya kan? Coba saudara baca di Ulangan pasal 6 ayat 4. Dan Ulangan pasal 4 ayat 35. Kemudian di Perjanjian Baru 1 Timotius 2 ayat 5. Apa yang disebutkan di sana? Allah kita adalah esa. Jadi jelas ayat itu menyebutkan Allah itu satu. Oke. Nah, sekarang pada waktu Perjanjian Baru, ingat kekristenan itu muncul dari dua budaya. Budaya Yudaism yang tentu saja Allah itu esa, monoteisme. Dan budaya paganis atau orang kafir yang masuk ke Kristen. Yang menyembah banyak Allah. Nah disinilah kadang-kadang orang kalau belum belajar lebih detail, mereka akan bilang begini, ya kan ini Kristen kan ada pengaruh dari Roma. Jadi jangan heran kalau akhirnya mereka membuat jadi banyak Allah. Nah ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Oke. Terus. Ini tadi Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita esa. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk melihat bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Jadi sudah lihat. Ini ayat ini Ulangan pasal 4 ayat 35. Kalau orang mesti katakan. Lihat, kami yang mempercayai Allah itu adalah, apakah sama bunyinya dengan Ulangan 4 ayat 35? Tuhanlah Allah, tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Apakah tidak sama? La ilaha illallah. Tulisan itu nanti muncul setelah tahun 600 Masehi. Setelah tahun 630 Masehi. Sementara buku Ulangan ditulis di sekitar tahun 1400 Masehi. 1400 sebelum Masehi. Jadi 2000 tahun sebelum saudara-saudara kita menyampaikan. Jadi mana lebih dulu bicara tentang monoteisme? Yudaism, Kristen, ya kan? Berdasarkan ayat ini. Oke. Terus ini 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara. Jadi kita ini esa satu ini, kita ini monoteisme. Karena ayat-ayat mendukung itu. Dasar ayatnya, bukan karang-karang ya. Selesai ini ya, artinya kita mengerti ya bagian ini. Sekarang, apakah kalau begitu? Apakah ada konsep Trinitas? Apakah Alkitab menjelaskan bahwa ada Allah Esa itu tapi dia juga dalam bentuk tiga? Sekarang kita perhatikan ayat-ayat ini. Mulai dari Perjanjian Lama. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menjadikan, kata Allah di situ dia bilang Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan, dia menggunakan kata im. Nah, semua bahasa Ibrani yang akhirannya im itu plural, jamak. Dia boleh menggunakan kata Eloha. Itu Eloha berarti tunggal. Tapi dia menggunakan im berarti itu jamak. Nah, kalau jamak ini memang agak sedikit, bahasa ini agak sedikit menarik. Contoh, kami orang Manado, ya. Orang Manado menyebutkan saya, dia menyebutkan kita. Kita pebarang, saudara-saudara bilang kita itu kami. Kita itu jamak, ya kan? Orang Manado bilang kita itu saya. Ya. Tapi ini Alkitab ini bukan Alkitab versi Manado. Alkitab, apapun kata yang ada di sana itu ada maksud. Bukan tidak sengaja. Ketika dia menyempatkan kata Elohim, berarti di sini ada oknum yang lebih dari satu. Dan saudara akan lihat di ayat-ayat selanjutnya. Pada waktu Kejadian 1 ayat 26, muncul kata, baiklah kita, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berapa kali disebutkan kata kita? Baiklah kita. Seandainya. Apakah saudara pikir Alkitab itu aneh-aneh? Ketika seorang kata,
nyanyi solo, kemudian dia katakan, "Oke lah. 1, 2, 3." Solo itu. Pernah seperti itu? Saudara akan bilang, aneh orang itu. Bukan? Aneh kalau ada orang seperti itu. Tapi Alkitab tidak aneh loh. Allah tidak sedang bergurau di sini atau sementara bermain-main. Tidak. Ketika dia katakan, baiklah kita, di situ ada lebih dari satu orang. Lebih dari satu oknum. Boleh tangkap bagian ini? Jadi Alkitab tidak pernah ada sesuatu yang rancu atau sesuatu yang mengada-ada. Tidak ada. Itu seperti itu faktanya. Dan lebih jelas lagi. Kejadian 3 ayat 22. Nah situ lebih jelas lagi. Bukan hanya kata kita. Salah satu dari kita. Nah kalau begitu sudah salah satu bagaimana ini? Pernahkah Pak Lambok Panjaitan kemudian katakan, ya mana itu salah satu dari kita. Dia bicara kepada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Nah apakah saudara memikirkan Allah sementara berbicara kepada dirinya sendiri dengan kalimat itu? Marilah kita salah satu dari kita. Tidak mungkin. Oke? Jadi logika-logika ini jelas di dalam Alkitab. Dia satu, tapi ada yang bukan lebih dari satu di sini. Kemudian Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun mengacaukan. Oke. Nah sekarang Ulangan pasal 6. Ini ayat yang tadi sudah dibaca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Ini dia menggunakan kata ini. Teks asli dia menggunakan kata Yahweh, Eloheinu, Yahweh Echad. Here Israel, kata Adonai, Adonai ini juga diterjemahkan sebagai jamak. Jamak. Jadi orang Yahudi mengerti konsep bahwa Allah itu satu tapi tiga. Atau lebih dari satu. Orang Yahudi mengerti dari awal. Dari mana? Dari bahasa yang ada. Oke. Sekarang saya hanya ingin mengatakan di sini dia menggunakan kata Echad. Echad. Ini perhatikan. Kata Echad. Ya. Yahweh Echad ini artinya satu. Echad artinya satu. Itu sama seperti bahasa Arab wahid. Wahid itu akhirnya satu. Echad. Wahid. Nomor wahid. Itu nomor satu. Echad. Oke? Saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa kadang-kadang orang salah interpretasi di sini. Ada kata Echad ini dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ini juga digunakan pada waktu pernikahan. Jadi Ulangan pasal 2 disebutkan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan keduanya menjadi satu daging. Nah waktu menikah ini disebut satu daging. Satu. Itu sebabnya ketika orang berhubungan untuk orang dewasa disebut apa? Bersetubuh. Betul enggak? Tidak ada bilang, mereka lagi ngapain? Lagi berdua tubuh. Bersetubuh. Artinya dua orang tapi akhirnya menjadi satu. Dia menggunakan kata Echad. Dua orang tapi dia satu. Itu sebabnya dalam pernikahan tidak boleh ada orang ketiga. Kalau jadi ada orang ketiga berarti itu daging numpang yang ketiga. Ya kan? Kalau daging numpang itu membahayakan. Nah ini satu. Bersatu di sana. Oke? Jadi ini satu daging. Dua oknum tapi akhirnya satu. Boleh tangkap ini pemahaman ini ya. Ada seorang yang bernama Lorraine Bodner. Dia tulis di sini. Di abad ke-12 katanya. Ada seorang rabi bernama Moses Maimonides. Ini rabi ini orang Yahudi asli. Tapi salah juga berinterpretasi. Kenapa? Dia interpretasi begini. Bahwa dia tidak menggunakan kata Echad. Tapi dia menggunakan kata Yahid. Ini beda. Echad dan Yahid itu beda. Yahid itu artinya and only one. And only one artinya satu-satunya. Nah, ajaran ini menjadikan salah pengertian antara orang Yahudi dan ajaran Kristen dalam hal doktrin Trinitas. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan kata Yahid itu berarti satu-satunya. Saya mau kasih contoh ya. Ini sapu. Sapu ya. Sapu terdiri dari beberapa lidi bukan? Ini namanya Echad.
Jadi beberapa lidi disatukan menjadi satu, itu namanya ehad. Tapi satu lidi itu namanya yahid. Saudara tangkap perbedaannya? Jadi sangat mendasar perbedaan. Kalau dia menggunakan kata yahid, berarti cuma satu-satunya, tidak ada yang lain. Padahal teks aslinya tidak menggunakan kata yahid, tapi dia menggunakan kata ehad. Jadi kita harus mengerti bahwa Alkitab menggunakan kata ehad, bukan menggunakan kata yahid. Oke, lanjut. Jadi yahid artinya satu-satunya, only one. Sedangkan ehad satu kesatuan, a united one. Kata yahid ini pernah digunakan Allah ketika menyuruh Abraham. Dia bilang begini, ambillah anakmu yang tunggal itu. Itu kata yahid yang digunakan. Anak tunggal. Tidak ada anak yang lain. Cuman satu anak. Yaitu siapa? Ismail atau Ishak? Ishak. Satu-satunya. Itu dia gunakan kata yahid. Nah, kata yahid itu juga bisa berarti sebatang kara. Juga digunakan di dalam Mazmur 25 ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara. Dia menggunakan kata yahid. Tapi pada waktu menjelaskan tentang Allah, dia tidak menggunakan kata yahid. Dia menggunakan kata ehad. Nah, saya mau katakan bahwa seorang rabi sekelas Moses Maimonides saja bisa salah memahami bahasa asli. Padahal dia orang Yahudi. Jadi kita mengerti kenapa akhir-akhir ini orang bisa salah interpretasi. Karena bahasa kita ini terbatas. Bahasa kita terbatas. Oke, terus. Nah, di perjanjian baru. Di perjanjian baru juga tetap menyebutkan Allah itu esa. Tapi di situ disebutkan dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Sudah jelas disebutkan, Yesus itu ada di sana. Tapi dia adalah Allah. Dia esa dengan Bapa. Terus lagi. Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis Yesus keluar dan terbukalah langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah. Coba saudara analisa kalimat ini. Ia, yaitu Yesus, melihat roh Allah, roh kudus, seperti burung merpati turun ke atasnya, Yesus, dan terdengar suara Bapa. Inilah untuk pertama kali di dalam Alkitab menjelaskan detail Allah itu seperti apa. Dalam satu peristiwa, dalam satu adegan. Ada Yesus dibaptis, ada roh melayang seperti burung merpati, ada suara keluar di sana. Sekarang kita mau jelaskan bagaimana kalau seandainya kita tidak mengerti konsep Trinitas. Bukan? Kita mau jelaskan bagaimana? Oh, cuma Bapa. Loh, bagaimana Yesus yang sementara dibaptis? Oh, tidak ada roh. Loh, bagaimana yang dalam bentuk burung merpati dan melayang-layang? Nah, sini kan. Jadi konsep Trinitas ada di dalam Alkitab. Jangan kita abaikan. Karena memang faktanya begitu. Terus, Matius 24 ayat 19. Ini Yesus bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Dalam nama apa? Bapa, Anak, dan nah sekarang. Kalau cuma satu, kenapa dia tidak katakan? Dalam nama Allah. Kenapa dia jabarkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ini bukan manusia yang ucapkan. Ini seorang Yesus. Boleh? Jadi tidak boleh kita abaikan bahwa tidak ada Trinitas. Loh, ini kalau seandainya kita skip Trinitas itu, berarti ada ayat yang kita harus tutup di sana. Demi untuk kita tidak buka fakta bahwa ada, kalau kita hanya mempercayai satu Allah. Kita harus tutup ini ayat-ayat ini. Kita harus coret. Tapi ayat-ayat ini ada. Dan Alkitab katakan tidak ada satu iota pun Yesus bilang yang dia robah. Tidak ada. Bahkan dia sebutkan di sana. Terus, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. 3 yang memberi kesaksian. Nah, sekarang ini ayat sudah mulai lebih jelas. Alkitab loh yang katakan. Siapa di situ? Bapa, Firman. Siapa Firman itu? Yohanes 1 katakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman ini itu adalah dan seterusnya dijelaskan. Memang saudara-saudara, belakangan ada hal yang mungkin secara teologi ya, menjadi perdebatan. Kenapa? Karena waktu disebutkan di dalam Yohanes pasal 1, kata Firman itu, dia menggunakan kata en arche en hologos. Kata logos.
Kata logos itu dalam pengertian orang Yunani, itu adalah zat manusia, bukan zat Allah. Kata logos. Itu sebabnya tidak heran beberapa abad kemudian muncul seorang yang bernama Arianus yang katakan bahwa Yesus itu sebenarnya bukanlah Allah. Karena pernah dia bukan Allah. Dari mana dia katakan? Dari kata logos ini. Logos ini bukan zat Allah. Nah, tapi saudara harus mengerti ada satu hal yang mendasar. Bahasa manapun di dunia ini akan selalu terbatas membahasakan tentang kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kemanusiaan manusia yang berdosa ini, kita akan selalu terbatas. Jadi yang membatasi gambaran tentang Allah adalah bahasa kita. Karena bahasa kita terbatas, pikiran pun jadi terbatas. Iya kan? Pikiran jadi terbatas. Saya bandingkan misalnya kami dari Manado, ya, yang seperti yang saya katakan tadi. Orang Manado menyebutkan saya kita. Ini terbatas. Kita Pemau, kita P apa ini P? Hanya orang Manado yang mengerti ya. Ini rumah saya. Orang Manado akan bilang, ini kita P rumah. Saudara akan mengerti bagaimana ini kata seperti ini ya. Lah inilah keterbatasan bahasa. Jadi saya mau katakan bahasa itu, bahasa manapun selalu ada celah keterbatasan di sana. Oke, tinggal sedikit lagi malam ini. Nah, ini Yesus jelaskan tentang hubungannya dengan Bapa ya. Saudara boleh cek ayat-ayatnya. Ada banyak sekali Yesus berulang-ulang bahwa Bapa dengan dia satu, dia mengerjakan apa yang Bapa mau. Jadi Yesus mau ajarkan bahwa dia dengan Bapa itu bukan oknum yang terpisah. Ini ayat-ayatnya. Kita tidak punya waktu untuk jelaskan, saudara boleh lihat. Kemudian pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Nah ini. Orang katakan, Arianus bilang, Yesus bukanlah Tuhan. Bagaimana dengan ayat ini? Markus 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara-saudara. Kalau tiba-tiba Pak Sian, Pak Dedi, tiba-tiba berdiri di sini, kemudian katakan, saya adalah guru dan Tuhan. Saudara akan katakan apa? Ini Pak, jangan-jangan ada salah minum obat Pak Dedi ini ya. Sudah mulai aneh-aneh. Hanya orang yang gila dan bukan mau dinyatakan. Orang yang gila saja yang bisa mengungkapkan seperti itu. Tapi Yesus bukan orang gila. Ketika dia mengatakan dia adalah guru dan Tuhan, dia bukan dalam keadaan sedang tidak minum obat. Itu benar dia ucapkan. Ya kan? Kalau saudara tidak percaya itu, berarti jangan percaya apa yang ada di dalam Injil. Bukan? Karena semua isi Injil berasal dari Yesus. Atau menceritakan tentang Yesus. Jadi kalau dia katakan dia adalah guru dan Tuhan, itu benar. Itu benar. Markus 14 ayat 61-62. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi katanya. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus. Akulah dia. Dia bukan orang gila. Dia adalah Tuhan. Jadi Bapa Tuhan, Yesus juga adalah Tuhan. Oke. Sampai sini. Kita sambung besok ya. Paling tidak saudara tahu konsep bahwa gereja kita ini bukan gereja abal-abal dalam mengerti tentang konsep Trinitas. Ada dasar, ada konsep yang kuat sehingga kita imani itu. Besok kita akan lanjutkan. Maaf kalau saya sudah terlalu lama karena tadi ada sedikit terhambat. Kita tutup dengan doa, besok kita akan sambung lagi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih malam hari ini kami boleh belajar sesuatu yang penting. Bagaimana sesungguhnya Allah itu. Yang memang dalam pikiran kami manusia yang terbatas. Kami tidak dapat mengerti sepenuhnya. Tapi paling tidak malam hari ini. Kami menyadari bahwa firman-Mu kuat mengatakan siapa Allah kami sesungguhnya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Kami baru mempelajari sebagian Tuhan. Tolong agar besok kami bisa melanjutkannya. Sehingga kami lebih mengerti dan lebih mengasihi Tuhan. Dan mengikuti akan firman-Mu.
Tolong kami agar besok malam kami boleh dikumpulkan untuk melanjutkan akan pembahasan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami memuji nama-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami.